Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adik-adik mahasiswa pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini perkuliahan kita adalah melanjutkan yang lalu. Ada beberapa contoh insya yang terpimpin. Maka untuk menambah pengetahuan kita tentang insya ini adalah insya terpimpin dalam muhadatsah. Muhadatsah itu arti percakapan. Ya, percakapan. Tapi percakapan ini diambil dari bacaan. Ya, diambil dari bacaan. Nah, cara membuat insya dalam bentuk muhadatsah percakapan, ya, harus kita pahami dulu konsepnya. Ada langkah-langkah yang harus kita ketahui tahap-tahapannya. Adapun tahapan tersebut itu kita lihat. Pertama, pelajar atau mahasiswa ya memahami makna bacaan. Jadi bacaan itu dibaca berulang-ulang. Apakah kita membacanya dengan suara yang agak keras, ya? Kemudian kita baca dalam hati. Kemudian kita pahami bacaan itu. Kita terjemahkan untuk selanjutnya. Setelah kita pahami bacaan itu, ya, maknanya kita paham, kita buatlah pertanyaan. Ada pertanyaan dan jawaban. Nah, inilah namanya muhadatsah itu. Ada as'ilah, ada ajwibah. Ada pertanyaan-pertanyaan dan ada jawaban. Kita konsep dulu dalam bahasa Indonesia. Ya, kita konsep dulu pertanyaan itu dalam bahasa Indonesia. Baru langkah yang ketiga, setelah kita buat pertanyaan dan jawaban dalam bahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, inilah langkah-langkah kalau kita ingin membuat insya terpimpin dalam muhadatsah. Nah, kita lihat nih contohnya. Dalam bacaan dulu, qiraah, ya, qiraah. Qiraah itu arti bacaan. Kita baca kalimat ini, judulnya apa, temanya apa, maudhu'nya apa. Maudhu'nya adalah waladun nasyitun. Ya, waladun nasyitun. Anak yang rajin. Ya. Kalau yang agak dewasa sedikit, ya, rajulun nasyitun. Ya. Seorang yang rajin. Ini waladun ini satu orang, dia mufrad. Kita baca dulu. Hadza hasanun
huwa waladun nasyitun. Wa huwa aidon waladun mahirun. Huwa yakumu minan naumi bis sa'atir rabi'ati warrubu'i. Thumma yatawadda'u. Boleh kita terjemahkan dulu. Anak yang rajin. Ini adalah Hasan. Dia adalah anak yang rajin. Dan dia Hasan juga, dan dia juga anak yang mahir. Ya, anak yang mahir. Artinya dia punya keterampilan. Cerdas, ya. Nah, ini adalah si Hasan itu. Jadi Hasan itu rajin, cerdas. Huwa yakumu minan naumi fis sa'ati rabi'ati warrubu'. Dia Hasan bangun pagi hari, ya, dari tidurnya. Dia bangun tidur pagi hari fis sa'ati rabi'ah warrubu'i. Dan dia bangun pada jam 4:15. Jadi warrubu' ini waw di sini lewat. Tapi kalau dia kurang illa rubu'. Kalau dia separuh wan nisfi. Ya, separuh. An-nisfu wan nisfi, an-nisfa itu adalah separuh, setengah. Jadi Hasan itu bangun tidur pukul 4:15. Summa yatawadda'u. Kemudian dia berwudu. Wa yusalli subha bis sa'atil khamisati illa nisfa. Dan Hasan sholat subuh pada jam 5. Ya. Kurang separuh. Kurang 30 menit. Dia berarti bangunnya jam 5 kurang 30 menit. Berarti dia bangunnya setengah 5. Jadi kalau kita tukar wa yusalli subha bisa'atil bis al-khamisah, ini kita rubah menjadi 4. Fir rabi'ati illa kita rubah menjadi waw wan nisfa. Nah, itu dia jam setengah 5. Jadi wa yusalli subha fi sa'atil khamisati illa nisfa. Hasan itu sholat subuhnya jam setengah 5. Ya. Jadi illa di sini kurang 30 menit. Jam 5 kurang 30 menit. Berarti jam 4:30, setengah 5. Huwa Hasan, ya, huwa di sini isim domir, kembali kepada si Hasan itu. Huwa itu siapa? Hasan, kata ganti. Yunazzamu wa yunazzafu sarirahu ba'da sholati. Dia membersihkan, ya, merapikan dan membersihkan. Yunazzamu itu merapikan. Wa yunazzafu dan membersihkan. Sarirahu tempat tidurnya, ranjangnya. Ba'da sholati setelah sholat. Jadi Hasan ini kalau kita lihat kepribadiannya baik. Ya, dia cerdas, rajin, kemudian sholatnya tak tinggal, ya. Sholatnya tak tinggal.
bangunnya pun pagi cepat ya. Kemudian rajin dia membersihkan tempat tidurnya, berarti dia ikut membantu orang tuanya. Baik, ini baik ya. Ini perlu kita tiru. Nah, kita lihat ini gambarnya ini. Lihat gambarnya, ada jam ya. Kemudian jam 4.15. Jadi tadi kita lihat dalam jam itu Hasan itu bangunnya bisaati ya. Nah, ini dah ya. Sebelumnya nampak gambarnya wa yaqumu minan naumi bisaati rabiati warrubu. Hasan itu bangun tidurnya jam 4.15 ya, 4.15. Nah, ini dia gambarnya 4.15. Ya, nampak gambar Hasan bangun, jamnya ada ya, 4.15. Hasanun yatanawalul futuro ma'a usratihi bisa'ati sadisati wa asyara daqaiq. Hasan yatanawalul futuro. Hasan itu sarapan pagi. Jadi yatanawalul futur itu adalah sarapan pagi. Jadi dia sarapan pagi itu dengan siapa? Ma'a usratihi, bersama keluarganya. Ya, kalau keluarga itu berarti ada bapaknya, ayahnya, ibunya, keluarga adik-adik kakaknya, abangnya. Bisa'atis sadisati wa asyara daqaiq, dan dia sarapan pagi pada jam 6:10. Jadi daqaiq ini ada jamak ya, jamak dari daqiqah, 10 menit. Ya, lewat 10 menit. Tsumma yadhhabu ilal madrasati. Kemudian dia pergi ke sekolah. Hasan pergi ke sekolah. Wa yasilu ilal madrasati bisa'ati sabi'ati ilar rubu. Dan dia sampai ke sekolah pada jam 7:15. Bisa'ati sabi'ati ilar rubu. Illa kurang. Kalau lewat, wow. Bisa'ati sabi'ati warrubu. Jam 7:15. Bisa'ati sabi'ati illar rubu. Dan dia sampai ke sekolah jam 7:15. Li'annahu, kenapa sampainya 7:15? Di sini dijawabnya li'annahu masyana 'alal aqdam. Karena Hasan itu pergi ke sekolah berjalan kaki. Masyan 'alal aqdam itu adalah berjalan kaki. Jadi dia dari rumahnya ke sekolah itu berjalan kaki sampai sekolah jam 7:15. Nah, inilah dia dibaca berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang. Nah, setelah kita baca berulang-ulang, berarti kita paham isi daripada makna daripada bacaan ini. Maka untuk langkah selanjutnya kita akan tulislah pertanyaan dulu dalam bahasa Indonesia. Apa kira-kira pertanyaannya? Siapa Hasan? Ya. Siapa si Hasan itu? Siapa Hasan? Ya.
Jam berapa Hasan bangun dari tidurnya? Ya. Nah, ini pertanyaannya. Jam berapa si Hasan sholat subuh? Apa yang dikerjakan si Hasan setelah sholat? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini harus kita buat dalam bahasa Indonesia dulu. Sekaligus dalam dan jawabannya. Jam berapa si Hasan itu sarapan pagi? Bersama siapa si Hasan makan pagi, sarapan pagi? Ya. Kemudian jam berapa si Hasan sampai ke sekolah? Ya. Nah, naik apa dia ke sekolah? Nah, ini pertanyaan. Jadi setelah pertanyaan-pertanyaan ini kita buat, lantas jawabannya juga harus kita tulis. Jadi kalau umpamanya jawabannya, pertanyaannya siapa Hasan? Hasan adalah anak yang rajin, anak yang pintar. Ya. Jam berapa si Hasan bangun tidur? Si Hasan bangun tidur adalah jam 4:15. Ya. Jam berapa si Hasan sholat subuh? Hasan sholat subuh itu jam 5:30. Berarti jam 4:30, setengah 5. Apa yang dikerjakan si Hasan setelah sholat? Hasan setelah sholat dia merapikan dan membersihkan tempat tidurnya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan. Jam berapa si Hasan sarapan pagi? Ya. Nah, Hasan sarapan pagi adalah jam 6:10. Ya, jam 6:10. Kemudian jam berapa si Hasan pergi ke sekolah? Ya. Kemudian jam berapa si Hasan sampai ke sekolah? Jawab. Hasan sampai ke sekolah pada jam 6, pada jam 7:15. Naik apakah si Hasan ke sekolah? Kendaraan apakah yang dinaikinya? Hasan adalah berjalan kaki. Nah, ini kita jawab bahasa Indonesianya. Setelah kita rancang dalam bahasa Indonesia pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Kalau 5 pertanyaan, 5 jawaban. 7 pertanyaan, 7 jawaban. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat kembali semula. Ini dia dalam bentuk bacaan. Ya. Nah, ini harus disimak bagus-bagus. Ya, oleh kita buat dulu pertanyaan pertama, nomor 1. Ya. Man Hasan. Ya. Man Hasanun. Siapa Hasan itu? Ya. Jawabnya adalah Hasan huwa waladun nasyitun. Wa huwa aidon waladun mahirun. Nah, itu jawabannya. Hasanun huwa waladun nasyitun wa huwa aidon waladun mahirun. Ya, pertanyaan yang kedua. Kam sa'ah Hasan minan naum, yakumu minan naum. Kam sa'ah Hasan. Ya.
kam sa'ah atau fi ayyi sa'ah Hasan yakumu minan naumi. Jawabannya adalah Hasanun yakumu minan naumi bisa'ati rabi'ati warrubu. Bisa'ati rabi'ati warrubu. Pertanyaan yang ketiga, kam sa'ah Hasan yusolli subha. Hasanun yusolli subha bisa'atil khamisati illan nisfi. Yusolli subha bisa'atil khamisati illan nisfa. Madza ya'malu Hasan ba'da sholah. Apa yang dikerjakan si Hasan setelah sholat? Madza ya'malu Hasanun ba'da sholati. Jawabnya Hasanun yunazzamu wa yunazzafu sarirahu ba'da sholati. Ya. Jadi setelah dia sholat, dia membersihkan, merapikan tempat tidurnya. Nah, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Fi ayyi sa'ah kam sa'ah Hasanun yatanawwalul futuro. Ya. Jam berapakah si Hasan itu sarapan pagi? Hasanun yatanawwalul futuro bisa'ati sadisati wa asra daqaik. Pertanyaan berikutnya, ma'aman Hasanun yatanawwalul futuro. Bersama siapakah Hasan itu sarapan pagi? Hasanun yatanawwalul futuro ma'a usratihi. Dia adalah sarapan pagi bersama keluarganya. Jadi kalau dia sarapan pagi jam 6:10. Kemudian pertanyaan berikutnya, jam berapa Hasan sampai ke sekolah? Hasanun huwa, boleh pakai huwa, yasilu ilal madrasati bisa'ati sabi'ati ilar rubu. Ya. Hasan sampai ke sekolah adalah jam 7:15. Ya. Ma'aman, ya, ma'aman mata, ya, ma'a tarkib Hasan, ma'aman yarkib Hasanun ilal madrasah. Ya, naik apa si Hasan? Ma'aman yarkib, naik siapa? Bersama siapa? Naik apa dia pergi ke sekolah? Jawabannya adalah Hasanun yadhahabu ilal madrasati masyan alal aqdam. Ya. Ya, dia adalah berjalan kaki. Dia pergi ke sekolah adalah berjalan kaki. Yazhabu Hasanun masyan alal aqdam, dia berjalan kaki. Jadi demikian sajalah pelajaran insya muhadasah kita pada pagi ini. Langkah-langkahnya yang paling penting, konsep-konsepnya itu harus kita pahami. Ya, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi demikian saja demikian saja insya, ya, insya terpimpin dalam muhadasah
yang setelah kita pelajari pada hari ini supaya dapat kita terapkan ya dalam pelatihan-latihan berikutnya. Mohon maaf segala kekurangan. Mari kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.